Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdiansyah, SE MAK, dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Saya memiliki NPWP 37 39 76 46 65 13 10 92 dengan rumpun ilmu akuntansi. Video ini saya susun sebagai bahan dari pemenuhan kewajiban dalam sertifikasi dosen SMART tahun 2026, khususnya dalam bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi keuangan lanjutan, diberikan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan teknis, dan kemampuan analitis dalam menangani transaksi serta penyusunan laporan keuangan pada kondisi khusus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, di mana DIA merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana proses pembelajaran kepada mahasiswa. Interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan asesmen adalah penilaian akhir mahasiswa secara terstruktur dan objektif. Penyampaian materi mengacu pada rencana pembelajaran semester atau disingkat dengan RPS dan menggunakan pendekatan problem based learning yang berorientasi pada pembelajaran aktif dan berbasis masalah nyata di dunia akuntansi keuangan. Mahasiswa terlebih dahulu mengakses materi melalui Learning Management System atau biasa disingkat LMS Universitas Pamulang. Kemudian di kelas dilakukan penguatan konsep dengan studi kasus. Penyampaian didukung oleh slide presentasi interaktif, modul digital, dan video pembelajaran, serta studi kasus transaksi. Materi terdiri dari 21 pertemuan dengan cakupan pokok bahasan antara lain akuntansi persekutuan, di mana membahas tentang pembentukan, operasi persekutuan, pembagian laba rugi, perubahan keanggotaan, serta likuidasi persekutuan. Yang kedua adalah hubungan kantor pusat dan kantor cabang, membahas tentang perbedaan agen dan cabang, operasi cabang, transfer barang antar cabang, transaksi antar cabang, serta cabang luar negeri. Yang ketiga, penjualan angsuran, membahas tentang penjualan angsuran dengan metode pengakuan laba kotor dan bunga, metode pencatatan penjualan angsuran untuk barang bergerak dan tidak bergerak. Yang keempat, membahas terkait dengan akuntansi konsinyasi
di mana pembahasan tentang akuntansi bagi konsinyur dan konsinye, mana menggunakan metode laba terpisah dan tidak terpisah, serta bagaimana barang konsinyasi yang belum terjual. Yang kelima, pelaporan segmen dan interim, yang mana membahas tentang menentukan pelaporan segmen usaha dan pelaporan keuangan interim. Yang keenam, yaitu akuntansi mata uang asing, translasi mata uang asing, pengukuran kembali, transaksi mata uang asing, dan laporan keuangan mata uang asing. Yang ketujuh, akuntansi organisasi nirlaba, membahas tentang konsep organisasi nirlaba, standar akuntansi nirlaba, dan akuntansi organisasi nirlaba untuk universitas. Interaksi dilakukan secara sinkronus dan asinkronus melalui diskusi kelas atau luring untuk membahas suatu kasus, forum LMS atau daring untuk tanya jawab dan refleksi pembelajaran. Presentasi kelompok terkait dengan studi kasus dengan umpan balik secara langsung, serta konsultasi rutin bagi mahasiswa yang memerlukan pendalaman materi. Saya berperan sebagai fasilitator yang memandu, memberikan feedback, mendorong mahasiswa berpikir kritis dan solutif dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi keuangan yang bersifat khusus. Adapun komponen pada penilaian mata kuliah ini telah disetujui melalui kontrak pembelajaran yang telah disepakati bersama kepada mahasiswa pada awal perkuliahan ini dimulai. Adapun komponen penilaiannya adalah sebagai berikut. Bobot kehadiran sebesar 10% dengan minimum kehadiran 75%. Instrumen tugas seperti tugas individu, tugas kelompok, dan juga kuis yang bobotnya sebesar 20%. Kemudian TS dengan bobot 30% dan UAS dengan bobot 40%. Sehingga jika ditotal adalah 100%. Referensi yang digunakan dalam materi kuliah ini meliputi buku karangan Richard Baker tahun 2017, buku karangan Profesor Dr. Bandi tahun 2025, standar akuntansi keuangan yang berlaku, artikel ilmiah dari Sinta dan Google Scholar, serta modul ajar dari tim teaching akuntansi Universitas Pamulang. Kemudian, kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan persekutuan, joint venture, kantor pusat dan kantor cabang, penjualan angsuran, konsinyasi, laporan segmen dan interim, serta transaksi laporan keuangan mata kuliah asing dan organisasi nirlaba berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran tatap muka di kelas sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi penjualan konsinyasi, konsinyasi pengamanan atau dengan kata lain disebut dengan konsinyor.
sini siapa yang sudah mengetahui apa itu penjualan konsinyasi? Ya, sekarang Mas Riki. Penjualan konsinyasi itu contohnya kayak kita menitipkan barang untuk dijual. Oke, menitipkan barang penjual. Ada yang lain? Ya, Mbak Dea. Penjualan konsinyasi itu perjanjian penjualan tapi barang yang tak milik si pemilik. Oke, konsinyasi menurut Mbak Dea adalah perjanjian penjualan tetapi barang tetap milik si pengamanan atau si pemilik ya. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mas Rifki dan Mbak Dea. Jadi, apa itu akuntansi konsinyasi? Sebenarnya akuntansi konsinyasi di sini Mbak dan Mas ya semuanya mungkin ya atau pernah melihat situasi penjualan seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya Mbak dan Mas ya sedang berkunjung ke sebuah toko usaha dengan sebuah warung kotor, ya, di mana di situ pernah Mbak dan Mas melihat terkait dengan adanya sebuah sales ya untuk pada saat itu datang ke toko tersebut untuk menitipkan barangnya. Nah, nanti barang tersebut dijual oleh si pemilik warung tersebut. Nantinya hasil penjualan tersebut akan diserahkan kembali kepada si pengamanan atau dalam artian konsinyor atau si pemilik barang tersebut dengan imbal hasil bahwa si pemilik warung yang mulai usaha tersebut akan mendapatkan komisi atas dari hasil penjualan tersebut. Jadi definisi dari penjualan konsinyasi adalah penjualan di mana terkait dengan adanya perjanjian di mana barang konsinyasi ya atau si pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak lain untuk dijual ya, atas nama konsinyor tanpa adanya pengalihan kepemilikan hingga barang tersebut dijual. Atau hingga barang tersebut terjual. Lalu siapa saja sih perannya terkait dari pihak-pihak dari penjualan konsinyasi? Nah, di sini ada konsinyor atau pengamanan, di mana konsinyor atau pengamanan adalah si pemilik barang yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Lalu ada konsinyir atau komisioner, di mana dia adalah agen penjualan yang menjual barang dan tentunya akan mendapatkan komisi jika barang tersebut laku terjual dan tentunya dia akan mendapatkan komisi. Lalu apa saja sih karakteristik dari penjualan konsinyasi? Yang pertama terkait dengan kepemilikan barang. Barang tetap menjadi milik konsinyor. Sehingga hingga barang tersebut terjual oleh konsinyor. Jadi sampai kapanpun, sampai barang itu diambil kembali, apabila tidak laku terjual, maka barang tersebut tetap akan milik si konsinyor, bukan menjadi hak milik konsinyor. Lalu perannya sebagai apa konsinyor? Apa itu perannya? Di sini perannya adalah dia bertindak sebagai agen penjualan, di mana membantu menjual barang tersebut, tapi tetap saja ya, barang tersebut tidak bisa dimiliki oleh si konsinyor atau komisioner. Lalu bagaimana dengan pembayarannya? Ya, terkait dengan karakteristik penjualan konsinyasi. Pembayarannya, konsinyor hanya menyerahkan hasil penjualan kepada konsinyor setelah barang tersebut dijual yang telah disepakati antara konsinyor dan konsinyor, sehingga terkait dengan pengakuan pendapatannya baru bisa diakui oleh si konsinyor saat barang tersebut terjual. Kemudian, kenapa sih penjualan konsinyasi ini bisa terjadi? Apa alasannya bagi pengamanan atau si konsinyor mau atau ingin melakukan penjualan konsinyasi? Yang pertama adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memperluas daerah pemasaran. Yang kedua, barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak si komisioner, sehingga risiko kerugian bisa ditekan. Alasan selanjutnya adalah barang yang bersangkutan tetap dikontrol oleh si pengamanan. Yang ketiga, barang yang dijual dan persediaan barang yang ada di gudang mudah dikontrol sehingga risiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan mudah untuk rencana produksi selanjutnya.
Adapun tahap penjualan prosesnya. Adapun tahap proses penjualan konsinyasi, proses ini melibatkan komunikasi yang baik antara pihak konsinyur dan juga pihak konsinyir untuk memastikan barang tersebut terjual tepat waktu. Yang pertama, pada saat pengiriman barang dikirim oleh konsinyur ke konsinyir. Tahap yang kedua adalah penyimpanan dan penjualan. Di sini pihak konsinyir menyimpan dan menjual barang sesuai dengan instruksi dari konsinyur. Yang ketiga, tahapan selanjutnya adalah pelaporan. Konsinyir melaporkan hasil penjualannya dan saldo barang yang belum terjual kepada konsinyur. Yang keempat, tahap terakhir yaitu penyetoran hasil penjualan, di mana konsinyur menyetorkan hasil penjualan bersih kepada pihak si konsinyur. Lalu bagaimana terkait dengan jurnal akuntansi pada saat pengiriman barang dari pihak konsinyur kepada pihak konsinyur? Pada saat mengirim barang ke konsinyur, barang tersebut tidak dicatat sebagai penjualan, namun dicatat sebagai persediaan konsinyasi. Yang nanti akan dicatat yaitu persediaan konsinyasi pada posisi debit dan persediaan barang pada posisi kredit. Selanjutnya terkait dengan biaya konsinyasi. Jika ada biaya pengiriman, maka biaya tersebut dicatat sebagai beban operasional. Dan di mana pencatatannya nanti adalah biaya konsinyasi pada posisi debit dan kas atau utang usaha pada posisi kredit. Selanjutnya, jika terjadi penjualan oleh sepihak konsinyur terkait dengan barang konsinyasi tadi, saat si konsinyur melakukan penjualan, maka penjualan tersebut diakui oleh si konsinyur dan akan mengurangi persediaan. Karena nanti catatannya adalah piutang konsinyasi pada posisi debit, pada penjualan posisi kredit dan persediaan konsinyasi pada posisi kredit. Lalu terkait dengan biaya dan komisi yang akan diberikan kepada pihak konsinyur, maka jika konsinyur memotong biaya dan komisi, maka beban tersebut akan dicatat untuk komisi dan biaya tambahan. Maka pencatatannya adalah beban komisi dan beban lain-lain pada posisi debit. Maka pencatatannya yaitu beban komisi dan beban lain-lain pada posisi debit dan piutang konsinyur pada posisi kredit. Lalu yang terakhir yaitu pada saat penerimaan kas. Pada saat penerimaan kas, di mana saat menerima hasil dari batal. Lalu penerimaan kas, pada saat menerima hasil penjualan bersih terkait dengan piutang konsinyasi yang dilunasi, maka nanti pihak konsinyur akan melakukan pencatatan di mana kas pada posisi debit dan piutang konsinyur pada posisi kredit. Ya. Lalu bagaimana terkait dengan pelaporan keuangannya? Yang pertama, persediaan konsinyasi. Barang yang belum terjual tetap dicatat sebagai persediaan pada posisi neraca. Yang kedua, terkait dengan pendapatan penjualan, hanya barang yang terjual yang diakui sebagai pendapatan di laporan ekonomi. Yang ketiga, terkait dengan beban konsinyasi, termasuk biaya pengiriman, komisi, dan biaya tambahan lainnya, dicatat sebagai beban operasional. Good. Di sini ada dua metode terkait dengan pelaporannya, yaitu di mana ada metode laba terpisah dan metode laba terpisah. Untuk yang pertama, terkait dengan metode laba terpisah. Kalau dengan menggunakan metode ini, pencatatan transaksi atas barang konsinyasi dipisahkan dari transaksi reguler. Selain itu, pencatatan laba atau pendapatan dan penjualan konsinyasi juga dipisahkan. Berbeda dengan misalnya dengan menggunakan metode laba tak terpisah. Dengan menggunakan laba tak terpisah, jika menggunakan metode ini, maka seluruh pencatatan transaksi konsinyasi tidak terpisahkan seperti halnya pencatatan transaksi penjualan reguler. Di mana di sini transaksi yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan dicatat sebagai transaksi penjualan biasa. Sehingga pada saat konsinyasi tersebut dijual pada pihak ketiga, perlu diadakan adanya pencatatan pada pokok penjual oleh si penjualan. Kenapa? Karena hal ini disebabkan seakan-akan barang tersebut hanya berpindah tempat saja. Nah, ini ada dua metode terkait dengan pelaporan keuangan terkait dengan metode penjualan konsinyasi. Baik, ini adalah ilustrasi dari transaksi konsinyasi, di mana ilustrasinya adalah pada tanggal 1 Agustus 2019, Toko Jaya menitipkan 5 buah lemari ya kepada Toko 4
untuk dijual dengan harga pokoknya sebesar 500.000 per bulannya. Pada total konsinyasi, pemukar akan memperoleh sebanyak 20% dari penjualan, dan biaya yang dikeluarkan oleh pemukar akan diganti oleh toko jaya. Saat lemari tiba, si pemukar mengeluarkan biaya kirim ke komisioner sebanyak 100.000. Selama bulan Agustus 2019 sampai dengan Oktober, ternyata toko pemukar berhasil menjual seluruh lemarinya yang dititipkan oleh toko jaya dengan harga 800.000. Nah, pada saat itu, komisioner mengeluarkan biaya pengiriman barang customer sebanyak 200.000. Pada tanggal 31 Oktober 2019, toko pemukar mengirimkan laporan penjualannya ke toko jaya serta mengirim seluruh uang hak toko jaya. Lalu, dengan adanya transaksi penjualan dan konsinyasi ini, maka bagaimana toko jaya selaku konsinyur untuk melakukan penjualannya? Di sini dari ilustrasi ini, siapa konsinyurnya? Untuk konsinyurnya? Oke, toko pemukar. Baik, alhamdulillah sudah memahami semuanya. Lanjut, terkait dengan ilustrasi tadi, bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh toko jaya selama pengamanan? Pada tanggal 1 Agustus 2019, terjadi pengiriman 5 buah lemari ke komisioner atas konsinyur dengan harga pokok 500.000. Lalu toko jaya di sini akan mencatat, di mana pencatatannya adalah barang konsinyasi pada pengiriman barang konsinyasi senilai 2.500.000. Lalu pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Oktober 2019 terjadi penjualan seluruh 5 lemari dengan harga 800.000 uangnya. Namun di sini toko jaya tidak melakukan pencatatan. Pak, Ya, silakan Mas Bin. jadi pada transaksi ini toko jaya tidak melakukan pencatatan, Pak? Ya, betul. Jadi pada saat transaksi terjadi, transaksi penjualan ini terjadi, toko jaya tidak akan melakukan pencatatan dikarenakan transaksi ini terjadi di toko pemukar. Dan di mana toko pemukar itu adalah selaku komisioner. Ya, berapa sih? Ya, baik. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober, komisioner di sini toko pemukar melakukan hasil penjualan barang konsinyasi ke pengamanan. Maka pendapatan komisi dihitung sebesar 20% dibandingkan dengan 4 juta dari seluruh barang yang terjual, yaitu menghasilkan saldo 800.000. Namun di sini toko jaya tidak melakukan pencatatan. Pada selanjutnya, pada saat toko pemukar mengirimkan uang, maka toko jaya akan melakukan pencatatan, di mana pencatatannya adalah kas pada piutang toko jaya sebanyak 3 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, penjualan konsinyasi adalah penjualan di mana barang tetap menjadi milik si konsinyur hingga barang tersebut terjual oleh konsinyur yang bertujuan sebagai memperluas distribusi tanpa membuka toko fisik dan mengurangi resiko barang tersebut tidak terjual. Karena apa? Karakteristik penjualan konsinyasi yaitu pendapatan hanya diakui saat barang terjual, sehingga hasil bersih setelah dipotong komisi dan biaya-biaya lainnya. Adapun prosesnya, di situ ada pengiriman yang nantinya akan dicatat sebagai persediaan, dan adanya penjualan dicatat saat konsinyur melakukan adanya barang terjual, dan terkait dengan biaya-biaya akan dicatat sebagai beban operasional. Di sini akuntansi penjualan konsinyasi memberikan kerangka kerja yang terstruktur bagi konsinyur untuk memantau barang yang dikirim, mencatat hasil penjualan yang benar, dan melaporkan laba secara akurat. Model ini menjadi solusi distribusi yang fleksibel dan efisien jika dijalankan dengan pengawasan yang baik. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Semuanya jelas? Alhamdulillah. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.